Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, kita seringkali merasa terjebak dalam rutinitas menunggu. Menunggu kesempatan datang, menunggu orang lain memilih kita, atau menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kita berharap bahwa perubahan akan datang dengan sendirinya, atau bahwa orang lain akan memberikan kita kesempatan yang kita impikan. Namun, dalam kenyataannya, kebanyakan dari kita tidak pernah menemukan waktu yang sempurna atau kesempatan yang datang begitu saja. Filosofi Stokisme yang telah ada selama ribuan tahun mengajarkan kita untuk melepaskan kebiasaan menunggu dan menggantinya dengan tindakan proaktif yang berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Stokisme bukan sekadar filosofi kuno, tetapi sebuah panduan hidup yang relevan dengan tantangan modern yang kita hadapi. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal yang terjadi di sekitar kita, namun kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Menunggu orang lain untuk memilih kita atau memberikan kita kesempatan hanya akan mengarah pada rasa frustrasi, kecemasan, dan ketidakpuasan. Sebaliknya, Stokisme mendorong kita untuk bertindak secara sadar, mengubah fokus kita untuk mengendalikan diri dan keputusan kita sendiri daripada bergantung pada keadaan eksternal yang tidak kita miliki kendali atasnya. Lebih dari sekadar menerima kenyataan, Stokisme mengajarkan kita untuk menggunakan setiap pengalaman hidup sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Ini adalah filosofi yang mengajarkan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespons tantangan, kesulitan, dan peluang yang datang. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Stokisme, kita bisa berhenti menunggu dan mulai mengambil kendali penuh atas kehidupan kita, menarahkannya sesuai dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Filosofi ini mengajak kita untuk berhenti mencari persetujuan atau pengakuan dari orang lain, dan sebaliknya, untuk menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri untuk memilih jalan kita dan bertindak dengan keberanian. Berhenti menunggu orang lain memilih Anda berarti mengambil alih tanggung jawab atas hidup Anda, dan Stokisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya dapat ditemukan ketika Anda melepaskan diri dari ketergantungan pada validasi eksternal. Dalam Stokisme, inti dari kebahagiaan terletak pada kemampuan untuk membedakan antara apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Anda tidak memiliki kendali atas pendapat orang lain, keputusan mereka, atau hasil dari tindakan Anda. Namun, Anda memiliki kendali penuh atas upaya, niat, dan cara Anda merespons setiap situasi. Dengan memahami ini, Anda dapat mulai membebaskan diri dari rasa frustrasi karena menunggu pengakuan atau persetujuan dari luar. Ketika Anda berhenti menunggu orang lain memilih Anda, fokuslah pada tindakan. Stokisme mengajarkan bahwa nilai seseorang bukan berasal dari pengakuan eksternal, melainkan dari tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebajikan dan prinsip. Ketika Anda memiliki impian, proyek, atau tujuan, jangan menunggu orang lain untuk membuka pintu atau memberi Anda izin. Mulailah dengan apa yang Anda miliki dan di mana Anda berada. Ambil langkah kecil, lakukan yang terbaik, dan biarkan hasilnya menjadi sesuatu yang berkembang seiring waktu. Yang penting bukan apakah dunia segera mengakui Anda, tetapi bahwa Anda bertindak dengan keyakinan dan keteguhan. Melatih ketidaktergantungan emosional juga sangat penting. Dalam hidup, orang seringkali takut mengambil langkah karena cemas akan penolakan atau kegagalan. Namun, Stokisme mengingatkan kita bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Penolakan bukanlah refleksi atas nilai diri Anda,
melainkan hanya salah satu kemungkinan di dunia yang penuh ketidakpastian. Daripada merasa terpuruk oleh penolakan, gunakan itu sebagai pelajaran untuk tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Dalam Stoikisme, setiap pengalaman, baik atau buruk, dianggap berharga karena membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Selain itu, berhenti menunggu berarti mengarahkan fokus Anda pada proses, bukan pada hasil. Dunia modern seringkali terlalu terobsesi dengan kesuksesan dan hasil akhir, tetapi Stoikisme mengajarkan bahwa yang benar-benar penting adalah usaha yang Anda lakukan setiap hari. Ketika Anda berfokus pada proses, belajar, berusaha, dan berkembang, Anda menemukan kepuasan dalam perjalanan itu sendiri. Bahkan jika hasil akhirnya tidak sesuai harapan, Anda tidak akan merasa gagal karena Anda tahu telah memberikan yang terbaik. Pilar penting lain yang harus dibangun adalah keyakinan pada diri sendiri. Anda tidak bisa selalu mengandalkan dunia luar untuk memberi Anda rasa percaya diri. Kepercayaan diri sejati berasal dari pemahaman mendalam tentang nilai dan potensi Anda sendiri. Ketika Anda mengenali keunikan dan kekuatan Anda tidak lagi memerlukan pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Ini memungkinkan Anda untuk bertindak dengan mandiri, tanpa rasa takut, bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam Stoikisme, tindakan berdasarkan kebajikan adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Anda tidak perlu menunggu orang lain memberi Anda panggung untuk menunjukkan nilai Anda. Dengan bertindak berdasarkan prinsip Anda sendiri, Anda menciptakan peluang Anda sendiri. Anda juga menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah orang yang layak dihormati dan diandalkan, bukan karena apa yang Anda miliki atau hasil yang Anda capai, tetapi karena siapa Anda dan bagaimana Anda bertindak. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak hanya berhenti menunggu orang lain memilih Anda, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam perjalanan hidup Anda. Anda membangun kebebasan, ketenangan, dan kebahagiaan sejati karena Anda tahu bahwa hidup Anda tidak bergantung pada pendapat atau keputusan orang lain. Sebaliknya, hidup Anda berada di tangan Anda sendiri, didorong oleh tekad untuk bertindak dengan tujuan, keberanian, dan keutamaan. Ketika Anda memilih untuk berhenti menunggu orang lain, Anda pada dasarnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda. Ini bukan hanya tentang bertindak lebih banyak, tetapi juga tentang cara berpikir yang mendalam, yaitu memahami bahwa tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas kebahagiaan, kesuksesan, atau rasa puas Anda selain diri Anda sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang orang lain lakukan untuk Anda, tetapi dari bagaimana Anda memilih untuk merespons dunia. Dengan memahami hal ini, Anda membebaskan diri dari rasa frustrasi karena menunggu hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Salah satu fondasi Stoikisme adalah memisahkan hal-hal yang berada dalam kendali Anda dari hal-hal yang tidak. Ketika Anda menunggu seseorang untuk memilih Anda dalam pekerjaan, hubungan, atau peluang lainnya, Anda menempatkan kendali itu di tangan orang lain. Anda menjadi pasif, tunduk pada keputusan atau tindakan mereka. Sebaliknya, jika Anda mengarahkan fokus ke dalam, pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda mulai memegang kendali atas jalan hidup Anda. Hal-hal yang berada dalam kendali Anda mencakup usaha yang Anda lakukan, keterampilan yang Anda tingkatkan, dan keputusan yang Anda ambil setiap hari. Dengan fokus pada hal-hal ini, Anda membangun momentum untuk menciptakan peluang Anda sendiri tanpa perlu menunggu. Lebih jauh lagi, berhenti menunggu orang lain memilih Anda berarti memahami nilai Anda sendiri. Salah satu perangkap terbesar dalam hidup adalah bergantung pada pengakuan dari luar untuk merasa berharga. Ketika Anda menunggu seseorang memberikan validasi, Anda secara tidak sadar mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik kecuali jika ada orang lain yang mengakuinya.
Stokisme mendorong kita untuk melihat ke dalam dan mengakui nilai kita tanpa perlu konfirmasi dari dunia luar. Nilai Anda tidak tergantung pada apakah seseorang memilih Anda atau tidak. Nilai Anda adalah sesuatu yang melekat, yang berasal dari karakter, tindakan, dan keberanian Anda untuk terus berkembang. Dalam proses ini, Anda juga harus belajar untuk melepaskan rasa takut akan kegagalan atau penolakan. Ketakutan ini sering menjadi alasan utama mengapa banyak orang memilih untuk menunggu. Mereka takut mengambil langkah karena khawatir ditolak atau dinilai tidak cukup baik. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, memperbaiki, dan tumbuh lebih kuat. Penolakan bukanlah refleksi dari nilai diri Anda, tetapi hanya hasil dari situasi tertentu yang mungkin berada di luar kendali Anda. Dengan melepaskan rasa takut ini, Anda dapat bertindak dengan keberanian dan tanpa beban, membuka peluang yang sebelumnya terasa tidak mungkin. Stokisme juga mengingatkan bahwa menunggu seringkali adalah bentuk pasif dari rasa takut atau keraguan. Ketika Anda menunda mengambil tindakan, Anda sebenarnya menghindari risiko dan ketidakpastian. Namun, risiko dan ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan. Dengan mengambil langkah, meskipun kecil, Anda mulai menghadapi ketakutan itu secara langsung. Anda mulai belajar dari pengalaman, baik itu pengalaman sukses maupun kegagalan. Semua ini membantu Anda tumbuh dan semakin percaya diri dalam kemampuan Anda untuk menghadapi apapun yang datang. Dalam berhenti menunggu, Anda juga mulai memahami pentingnya proses dibandingkan hasil. Dunia seringkali terlalu fokus pada tujuan akhir, kesuksesan, penghargaan, atau pengakuan. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa nilai sejati terletak pada usaha yang Anda lakukan. Ketika Anda fokus pada proses, Anda tidak hanya menemukan kepuasan dalam setiap langkah yang diambil, tetapi juga melepaskan diri dari tekanan hasil. Anda menjadi lebih hadir dan terlibat dalam perjalanan, yang pada akhirnya membawa rasa puas yang lebih mendalam. Lebih dari itu, berhenti menunggu orang lain memilih Anda berarti menciptakan peluang untuk diri sendiri. Jangan tunggu pintu terbuka, bangun pintu Anda sendiri. Jika Anda merasa dunia tidak memberi Anda tempat, ciptakan tempat itu. Jika Anda tidak dipilih, buatlah proyek yang menunjukkan kemampuan Anda. Jika Anda tidak mendapatkan pengakuan, gunakan waktu untuk terus belajar dan mengasah keterampilan Anda hingga dunia tidak punya pilihan selain memperhatikan Anda. Dengan cara ini, Anda menunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu menciptakan jalan Anda sendiri, bahkan tanpa bantuan atau validasi dari luar. Pada akhirnya, memilih untuk berhenti menunggu adalah tindakan pembebasan. Anda membebaskan diri dari rasa cemas, keraguan, dan kebutuhan untuk disetujui. Anda menjadi penggerak utama dalam hidup Anda, seseorang yang bertindak dengan keberanian, integritas, dan kepercayaan diri. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip Stokisme, Anda tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kontrol, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah individu yang kuat dan tak tergoyahkan, yang tidak memerlukan siapapun untuk memberi Anda izin untuk bersinar. Anda memilih diri Anda sendiri, dan itu adalah langkah paling berani yang dapat Anda ambil. Sebagai gantinya, daripada menunggu orang lain memilih atau memberi Anda validasi, Anda dapat mengambil langkah-langkah aktif untuk memimpin hidup Anda sendiri. Berikut ini beberapa hal yang bisa Anda lakukan. 1. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Filsafat Stokisme menekankan pentingnya membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Epictetus, salah satu filsuf terbesar dalam Stokisme, menyatakan bahwa sumber utama penderitaan manusia adalah kecenderungan kita untuk fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, sementara kita melupakan apa yang berada dalam kendali kita. Dalam hidup,
Kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, keadaan ekonomi, cuaca, atau bahkan hasil dari usaha kita. Namun, kita selalu memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri, terutama pikiran, emosi, dan respon kita terhadap dunia di sekitar kita. Jika kita menghabiskan waktu dan energi mencoba mengontrol hal-hal eksternal yang berada di luar kemampuan kita, kita akan merasa tertekan dan cemas. Sebaliknya, jika kita mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang kita kontrol, seperti cara kita bertindak atau merespons situasi tertentu, kita akan merasa lebih damai dan lebih terarah. Praktik yang dapat membantu Anda untuk lebih sadar akan hal-hal yang bisa Anda kontrol adalah dengan membuat 2 daftar. Satu untuk hal-hal yang bisa Anda kontrol dan satu lagi untuk hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol. Misalnya, jika Anda khawatir tentang hasil ujian atau wawancara kerja, ingatlah bahwa yang bisa Anda kontrol adalah usaha Anda dalam belajar atau mempersiapkan diri. Hasil akhir adalah sesuatu yang di luar kendali Anda. Dengan memfokuskan perhatian pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda akan merasa lebih tenang dan kurang terpengaruh oleh ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, latihan ini akan memperkuat kemampuan Anda untuk tetap tenang di tengah situasi sulit dan meningkatkan ketahanan mental Anda. Anda akan merasa lebih terkendali atas hidup Anda, dan kecemasan yang sering muncul karena mencoba mengontrol hal-hal di luar kendali akan berkurang. 2. Perkuat perspektif Anda. Stokisme mengajarkan kita bahwa cara kita memandang dunia dan peristiwa dalam hidup ini sangat mempengaruhi bagaimana kita merasakannya. Perspektif adalah kunci dalam menghadapi tantangan hidup. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa dalam hidup kita bersifat netral dan kita yang memberi makna terhadapnya. Dengan kata lain, apa yang kita alami bukanlah masalah, tetapi bagaimana kita melihat dan meresponsnya yang menentukan apakah itu menjadi masalah besar atau hanya tantangan yang bisa kita atasi. Misalnya, jika Anda mengalami kegagalan dalam karir atau hubungan, Anda bisa memilih untuk melihatnya sebagai sebuah kejatuhan yang menyakitkan atau sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kegagalan dalam Stokisme bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, Stokisme mengajarkan kita untuk merespons kegagalan dengan cara yang produktif. Dengan refleksi dan pembelajaran, bukan penyesalan yang berlarut-larut. Untuk mempraktikkan perspektif ini, cobalah setiap kali Anda menghadapi kesulitan, untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Atau, bagaimana saya bisa melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih positif? Sebagai contoh, jika Anda melewatkan peluang karir, alih-alih merasa kecewa, coba lihat itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki keterampilan Anda atau mengeksplorasi jalan lain yang mungkin lebih sesuai dengan kemampuan Anda. Latihan ini akan membantu Anda untuk tidak terjebak dalam perspektif negatif dan memperkuat kapasitas mental Anda untuk melihat setiap situasi sebagai kesempatan untuk berkembang. Dengan latihan terus-menerus, perspektif Anda akan semakin terbuka dan lebih mudah untuk menghadapi hidup dengan optimisme yang sehat. 3. Hidup di saat ini. Salah satu ajaran Stokisme yang sangat relevan dengan kehidupan modern adalah pentingnya hidup di saat ini. Banyak orang terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ini adalah salah satu penyebab utama kecemasan dan ketidakpuasan. Seneca, seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita bahwa waktu kita sangat terbatas, dan kita sering menyia-nyiakan waktu dengan berpikir terlalu banyak tentang hal-hal yang tidak dapat kita ubah atau kendalikan. Oleh karena itu, Stokisme mengajarkan untuk sepenuhnya hadir dan menikmati momen sekarang. Prinsip ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika Anda sedang bekerja, berfokuslah sepenuhnya pada tugas yang ada di depan Anda. Jangan biarkan pikiran Anda teralihkan ke pekerjaan lain atau kekhawatiran tentang masa depan. Ketika Anda makan,
Nikmatilah setiap gigitan dengan penuh perhatian, tanpa terganggu oleh ponsel atau masalah lain yang ada. Dengan berlatih hidup sepenuhnya di saat ini, Anda akan merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam dan mengurangi kecemasan yang datang dari pikiran yang terus-menerus berlari ke masa depan atau masa lalu. Untuk melatih hidup di saat ini, cobalah untuk melakukan latihan mindfulness. Luangkan waktu untuk duduk dan berfokus pada pernapasan Anda. Amati setiap napas yang masuk dan keluar. Jika pikiran Anda mulai mengembara, perlahan-lahan kembalikan perhatian Anda ke napas. Latihan ini akan membantu Anda menjadi lebih sadar dan hadir di setiap momen kehidupan Anda. Dengan lebih sering melakukannya, Anda akan menjadi lebih tenang dan lebih bisa menikmati setiap pengalaman hidup yang Anda jalani. 4. Jadilah proaktif. Filsafat Stoikisme juga mengajarkan kita untuk tidak menunggu kesempatan datang kepada kita, tetapi untuk menciptakan peluang melalui tindakan kita sendiri. Banyak orang menunggu orang lain memilih mereka atau memberi mereka kesempatan. Namun, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi pencipta hidup kita sendiri. Tindakan proaktif adalah kunci untuk mencapai tujuan dan menciptakan perubahan dalam hidup kita. Misalnya, jika Anda merasa tidak puas dengan pekerjaan atau karir Anda, jangan hanya mengeluh atau berharap ada kesempatan yang datang. Sebaliknya, ambil inisiatif untuk mengembangkan keterampilan baru, memperluas jaringan, atau bahkan mencari peluang di tempat lain. Jangan menunggu orang lain memberi Anda izin untuk bergerak maju. Ambil langkah pertama sendiri. Latihan untuk menjadi lebih proaktif dimulai dengan langkah kecil. Anda bisa mulai dengan membuat daftar tujuan atau hal-hal yang ingin Anda capai dalam hidup. Kemudian, pecah tujuan tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang dapat Anda lakukan setiap hari. Dengan mengambil langkah kecil namun konsisten, Anda akan mulai melihat perubahan positif dalam hidup Anda. Ini membantu Anda merasa lebih berdaya, karena Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang memiliki kontrol penuh atas hidup Anda. 5. Terimalah ketidakpastian dengan lapang dada. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Dunia ini selalu penuh dengan perubahan, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan semua variabel yang ada. Oleh karena itu, alih-alih berusaha menghindari atau menentang ketidakpastian, Stoikisme mendorong kita untuk menerima dan menghadapinya dengan ketenangan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita harus menerima bahwa banyak hal di luar kendali kita. Misalnya, perubahan yang mendadak dalam pekerjaan atau peristiwa besar dalam dunia politik atau ekonomi yang memengaruhi kita. Daripada merasa cemas dan tertekan oleh hal-hal ini, Stoikisme mengajarkan kita untuk memandangnya dengan lapang dada dan berfokus pada bagaimana kita bisa meresponsnya dengan bijak dan tenang. Sebagai latihan, Anda bisa mulai dengan mengenali area dalam hidup Anda yang tidak bisa Anda kontrol, seperti hasil dari proyek yang Anda kerjakan atau reaksi orang lain terhadap Anda. Alih-alih menghabiskan waktu dan energi untuk khawatir tentang hal-hal ini, cobalah untuk menerima ketidakpastian ini dengan keyakinan bahwa Anda bisa menghadapinya dengan baik apapun yang terjadi. Dengan melatih diri untuk menerima ketidakpastian, Anda akan merasa lebih damai dan siap menghadapi setiap perubahan atau tantangan yang muncul. 6. Fokus pada kebaikan diri dan pengembangan karakter. Dalam Stoikisme, tidak ada yang lebih penting daripada pengembangan karakter dan kualitas moral kita. Para filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita dan bukan dari pencapaian luar atau kekayaan materi. Kebajikan, seperti keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri, adalah nilai-nilai utama yang harus kita usahakan untuk miliki. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu dalam hubungan pribadi, pekerjaan, atau masyarakat, harus berlandaskan pada kebaikan dan nilai-nilai moral ini. Dengan fokus pada pengembangan karakter dan kebajikan,
Kita tidak hanya berusaha untuk menjadi lebih baik dalam hal-hal yang kita lakukan, tetapi kita juga berusaha untuk mencapai ketenangan batin melalui pencapaian moral. Untuk mempraktikannya, Anda bisa mulai dengan mempertanyakan tindakan atau keputusan yang Anda buat setiap hari. Apakah keputusan tersebut didorong oleh keinginan untuk mencapai kebajikan, ataukah hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kesenangan sementara? Cobalah untuk lebih sering membuat keputusan yang berfokus pada kebaikan diri dan orang lain, dan perhatikan bagaimana hal ini memengaruhi perasaan Anda dan kualitas hidup Anda. Dengan cara ini, Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang kita miliki atau raih, tetapi pada seberapa baik kita menjalani hidup kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini bukanlah proses yang mudah, tetapi dengan latihan dan kesadaran diri, kita bisa semakin dekat pada tujuan ini. 7. Berlatih kesederhanaan dan kepuasan dalam hal-hal kecil. Salah satu ajaran Stokisme yang sangat relevan dalam dunia modern adalah pentingnya kesederhanaan dan kepuasan dalam hal-hal kecil. Seneca, dalam surat-suratnya, mengajarkan kita bahwa kita seringkali terlalu fokus pada keinginan akan lebih banyak materi dan kesenangan luar, sehingga kita lupa untuk menikmati kebahagiaan yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Kesederhanaan dalam Stokisme tidak berarti hidup dalam kemiskinan atau menghindari kenikmatan hidup sama sekali, tetapi lebih kepada cara kita mendekati kebahagiaan. Kita diajarkan untuk lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini dan tidak terobsesi dengan pencapaian luar atau barang-barang materi yang seringkali hanya memberikan kepuasan sementara. Praktik ini bisa dimulai dengan menyederhanakan rutinitas Anda dan mengurangi keinginan akan hal-hal yang tidak penting. Cobalah untuk lebih fokus pada kebahagiaan yang dapat Anda temukan dalam hal-hal sederhana. Waktu bersama keluarga, menikmati alam, atau bahkan menikmati secangkir teh atau kopi. Dengan melatih diri untuk lebih puas dengan apa yang ada, Anda akan menemukan kedamaian batin yang lebih dalam dan lebih langgeng. Selain itu, ini juga melibatkan kemampuan untuk meminimalkan gangguan-gangguan eksternal yang hanya akan membuat kita merasa kekurangan, seperti obsesi dengan media sosial atau iklan yang mengarahkan kita untuk terus mengejar lebih banyak hal. Stokisme mengajarkan untuk tidak terjebak dalam pencarian tanpa akhir akan kesenangan materi, tetapi untuk fokus pada kehidupan yang lebih tenang dan sederhana. 8. Jangan terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Salah satu penyebab kecemasan dan ketidakpuasan terbesar dalam hidup adalah perbandingan yang terus-menerus dengan orang lain. Stokisme mengingatkan kita bahwa setiap individu berjalan di jalannya masing-masing, dengan tantangan, peluang, dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, mencoba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain adalah cara yang tidak bijaksana dan tidak adil. Alih-alih berfokus pada apa yang dimiliki atau dicapai orang lain, Stokisme mengajarkan kita untuk fokus pada perjalanan pribadi kita sendiri. Ini tidak berarti kita harus mengabaikan orang lain atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menghargai perjalanan hidup kita sendiri tanpa merasa harus selalu mencapai standar atau ukuran keberhasilan orang lain. Untuk melatih hal ini, Anda bisa mulai dengan mengamati pikiran Anda setiap kali Anda membandingkan diri dengan orang lain. Apakah itu membuat Anda merasa lebih rendah atau merasa kurang cukup? Cobalah untuk mengganti perasaan itu dengan pemahaman bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik. Fokuskan perhatian Anda pada pencapaian pribadi Anda, bukan pada perbandingan dengan orang lain. Dengan cara ini, Stokisme mengajarkan kita untuk mengurangi rasa iri dan rasa tidak puas yang datang dari perbandingan sosial. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa lebih menikmati perjalanan hidup kita sendiri dan merasa lebih puas dengan apa yang telah kita capai. Kesimpulan dari filosofi Stokisme dalam konteks, hentikan menunggu orang lain memilih Anda. Lakukan ini sebagai gantinya,
adalah sebuah seruan untuk berhenti menyerahkan kendali hidup kepada faktor eksternal dan mulai mengambil tindakan yang lebih sadar dan proaktif. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin tidak bergantung pada orang lain atau keadaan di luar kontrol kita, melainkan pada bagaimana kita merespons dunia sekitar. Ketika kita menunggu orang lain untuk memilih kita seakan menyerahkan kendali atas hidup kita, padahal kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang, mengembangkan kebajikan, dan menerima ketidakpastian hidup. Stokisme mengajarkan bahwa kita harus mengarahkan fokus kita pada apa yang bisa kita kontrol, seperti tindakan dan sikap kita, dan menerima dengan lapang dada apa yang berada di luar kendali kita. Dengan cara ini, kita bisa berhenti merasakan cemas atau frustrasi ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Sebaliknya, kita bisa menghadapinya dengan kebijaksanaan dan ketenangan, seperti yang diajarkan oleh tokoh-tokoh Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus. Menunggu kesempatan atau persetujuan orang lain seringkali hanya menghambat kita untuk berkembang dan menciptakan peluang bagi diri kita sendiri. Dalam Stokisme, kita diberi kebebasan untuk bertindak, untuk memilih jalan kita sendiri, tanpa bergantung pada validasi atau pengakuan dari orang lain. Sebagai gantinya, Stokisme mendorong kita untuk fokus pada pengembangan karakter, kebajikan, dan ketahanan mental yang lebih kuat. Dengan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan memilih respons yang bijaksana terhadap tantangan, kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam, yang tidak terpengaruh oleh pencapaian eksternal atau penilaian orang lain. Filosofi ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup ini dengan kesadaran penuh, menghargai setiap momen, dan mengontrol diri dengan cara yang membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup yang lebih bermakna dan terarah. Intinya, berhenti menunggu dan mulai bertindak adalah kunci untuk menemukan kebebasan sejati dalam hidup. Dengan mengikuti ajaran Stokisme, kita belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang dalam menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, bukan dengan menunggu orang lain memilih kita, tetapi dengan memilih untuk mengendalikan hidup kita sendiri.